Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita yang tentu saja akan membahas sepak bola Indonesia, sepak bola nasional timnas Indonesia. Semalam kita sudah menyaksikan pertandingan di mana timnas Indonesia berhasil mengkandaskan perlawanan dari China Taipei dengan gol yang cukup telak 6-0. Meskipun mereka ada di 172 dengan peluang-peluang yang didapatkan Indonesia, saya rasa mungkin ya skor 6-0 ini tidak cukup untuk membuat penonton Indonesia terpuaskan. Tapi kita sudah puas bagaimana apa yang sudah ditampilkan oleh anak-anak Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut setelah ini. Sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini agar Anda bisa mendukung channel ini menuju 100.000 subscribers. Dan juga berikan kritikan juga saran kepada kita, serta kritikan kepada PSSI agar mereka selalu on the track dalam memajukan sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Baik rekan-rekan semuanya, kita akan membahas bagaimana timnas Indonesia telah memenangkan sebuah pertandingan cukup penting saat kita menjamu Taiwan dalam FIFA Matchday yang semalam sudah dilangsungkan pertandingan di Gelora Bung Tomo Surabaya. Kita menang 6-0. Dari pertandingan yang sudah kita bahas tadi pagi, hari ini kita akan membahas bagaimana seorang Tom Hee, kemudian Emiliano Jonathan dan juga Mauro Zylstra yang dimasukkan di babak kedua. Ini ketiga pemain ini, ada juga Marcelino Ferdinand ya yang dimasukkan di babak kedua. Tentu saja apa yang bisa kita lihat dari perbedaan ketika sebelum pemain-pemain ini dimasukkan, ada Marcelino Ferdinand, Emiliano Jonathan, kemudian Tom Hee, Mauro Zylstra, ada juga Sandy Walsh dimasukkan. Itu permainan sedikit lambat ya. Mereka tidak memainkan sepak bola yang cepat yang bisa menyejukkan mata kita. Tetapi ketika pemain-pemain yang saya sebutkan terakhir tadi yang masuk di babak kedua, permainan timnas Indonesia menjadi cukup cepat yang bisa kita terima. Karena satu ya, match fitness dari pemain-pemain yang masuk ya, ada Mauro Zylstra, kemudian Emiliano Jonathan, Sandy Walsh, Tom Hee meskipun dia baru bergabung dengan Persib Bandung, Marcelino Ferdinand meskipun jarang dimainkan di Oxford United, kemudian ada juga ya Nathan Choaon yang sudah bermain di Willem II. Permainan yang dimainkan oleh pemain yang kita sebutkan tadi itu bisa menambah kecepatan dari permainan yang ditampilkan timnas Indonesia. Bahkan Tom Hee hampir saja mencetak gol karena tendangan dari luar kotak penaltinya itu masih membentur tiang gawang dari Taiwan. Dan juga bagaimana seorang Emiliano Jonathan ini masuk di babak kedua. Dia berkali-kali ketika beradu lari dengan back kiri dari Taiwan, mereka nggak bisa mengejar seorang Emiliano Jonathan. Kalau kita nanti bertanding di lawan Lebanon, kemudian lawan juga Arab Saudi dan juga Irak, ada Emiliano Jonathan di kanan. Waduh, keren guys ini ya. Saya jamin ini pemain-pemain dari Arab Saudi akan kewalahan diajak lari oleh Emiliano Jonathan. Pemain Irak, pemain Arab Saudi, nanti juga pemain Lebanon. Saya harapkan nanti di tanggal 8 Emiliano Jonathan dimainkan sebagai starting 11 di babak pertama. Juga catatan buat Mauro Zylstra yang dia juga bisa menampilkan permainan yang meskipun tidak banyak menit yang didapatkan oleh Mauro Zylstra, tapi beberapa peluang yang dia dapatkan itu berhasil dia sepak ke gawang dari Taiwan meskipun masih dibentur oleh pemain-pemain belakang dari Taiwan ataupun China Taipei. Saya menikmati permainan yang ditampilkan oleh Mauro Zylstra, ini menjanjikan.
permainan yang ditampilkan oleh Emiliano Jonathan ini cukup menjanjikan. Ini yang ditampilkan oleh Tom Hay juga menjanjikan. Apalagi yang ditampilkan juga Sandy Walsh sebagai bek kanan ini juga cukup menjanjikan. Bagaimana golnya yang dicetak oleh Sandy Walsh di babak kedua baru dimasukkan, kemudian dia mencetak gol untuk timnas Indonesia. Perubahan permainan yang terjadi pada pertandingan babak pertama dan babak kedua adalah pola-pola passing yang cepat ataupun pressing yang dilakukan pemain Indonesia itu cukup cepat di permainan dari Taiwan. Bisa kita saksikan bersama-sama seorang Tom Hay itu juga dia tidak terlalu ke belakang karena dia juga selalu bagaimana pemain-pemain yang ada di tengah itu langsung di pressing ataupun maklock. Dia cepat melakukan pressing, tidak gegabah dalam memberikan ataupun menghadang pemain-pemain Taiwan dengan sliding ya. Ataupun juga bagaimana seorang Emiliano Jonathan di kanan, kemudian Mauro Zylstra di striker murni, dia bisa menampilkan sebuah permainan yang cukup menyenangkan ya. Karena apa yang ditampilkan Emiliano Jonathan ini ke depannya ya, kalau dia ini usianya kan masih 21. Aduh guys, ini kalau usianya udah 23, 24 ini jadi nih pemain Emiliano Jonathan. Bagaimana kecepatan yang ditampilkan oleh Emiliano Jonathan di winger kanan timnas Indonesia cukup cepat. Bagaimana larinya, tendangannya, meskipun beberapa kali dia menembakkan tendangan, ada yang diblok, ada yang melebar, tapi ini adalah pertandingan yang dimainkan oleh seorang anak muda berusia 21 tahun, Emiliano Jonathan. Tepuk tangan pemirsa buat Emiliano Jonathan, ini adalah masa depan timnas Indonesia. Marcelo Ferdinand, masih banyak catatan-catatan yang harus kita kritikan kepada Marcelo Ferdinand. Ada peluang dari sayap kanan yang dia masuk ya, harusnya itu dia umpan, tapi dia mencoba untuk mencetak gol. Meskipun bola yang ditendang oleh Marcelo Ferdinand harus jauh dari gawang dari Taiwan. Ini adalah pemain yang sebenarnya cepat ya, Marcelo Ferdinand, tapi dia lama untuk memutuskan bagaimana saya harus mengumpan, ataukah saya harus membawa bola dengan spin, atau saya harus menendang bola memasukkan ke gawang. Ini yang tidak dimiliki oleh Marcelo Ferdinand dengan match fitness yang dia tidak dapatkan karena dia jarang dimainkan di Oxford United. Sedangkan kalau kita melihat perubahan dari permainan di babak pertama dan babak kedua, permainan itu berbeda. Kalau taktisnya itu di babak pertama, kalau kecepatannya itu saya suka di babak kedua setelah Emiliano Jonathan, Tom Hay masuk, kemudian Mauro Zylstra, Sandy Walsh masuk. Saya suka dengan kecepatan yang ditampilkan oleh anak-anak Indonesia. Bagaimana bola itu mereka bisa press dengan cepat sehingga tidak ada peluang sama sekali untuk lini tengah dari Taiwan itu ingin membangun serangan untuk mereka membangun serangan ke gawang timnas Indonesia. Dan rekan-rekan, di akhir kata ini saya juga ingin menyimpulkan bahwasanya permainan timnas Indonesia di babak pertama itu lambat, cuman mereka penuh dengan taktis mereka bermain. Bagaimana seorang Egy Maulana Fikri mampu menjadi motor serangan di babak pertama. Kemudian di babak kedua Tom Hay memegang andil peran dari timnas Indonesia, bermain cukup cepat, pressingnya cukup cepat, sehingga ketika mungkin pemain-pemain ini main di sejak awal babak pertandingan mungkin golnya lebih dari 6 gol ya. Apa yang ditampilkan pemain-pemain kita tentu saja adalah sebuah dari kerja keras dari timnas Indonesia. Tentu saja kemenangan ini membuat supporter timnas Indonesia merasa terhibur, menyenangkan, dan membuat semangat kita untuk selalu mengikuti bagaimana timnas Indonesia berjuang terus sampai kita lolos ke Piala Dunia. Dari Jakarta, saya Jeru Tristan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.